Di video ini saya akan menerangkan bagaimana cara merancang bangunan hotel lantai 10. Ini adalah video yang keempat, ini adalah video part 4. Tonton videonya, simak keterangannya. Jika Anda paham dengan keterangan saya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Cara merancang bangunan hotel lantai 10. Tonton videonya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Inilah manusia tercantik versi on the spot. Di video ini saya akan menerangkan bagaimana cara merancang bangunan hotel lantai 10. Di gambar layar adalah gambar hotel lantai 10. Di gambar layar adalah lantai 10 ya. Gambar yang ada di layar adalah lantai 10. Hotel ukuran 24 meter kali 56 meter. Di gambar layar adalah gambar lantai 10. Di lantai 10 ini ada kolam renang anak-anak, ada kolam renang orang dewasa, ada tempat tongkrongan, ada 4 kamar mandi, dan ada tempat untuk bilas habis renang, dan juga ada 2 lift. Liftnya ada 2 di lantai 10 ini. Di lantai 10 ini ada tangga dari lantai 9 menuju ke lantai 10. Kita lanjut lagi. Di gambar layar adalah gambar hotel lantai 10. Di gambar layar adalah gambar lantai 10. Di lantai 10 ini ada kolam renang anak-anak, ada kolam renang orang dewasa. Kolam renang untuk anak-anak itu ukurannya 8 meter kali 16 meter. Jadi kolam renang untuk anak-anak itu ukuran kolam renangnya itu 8 kali 16 meter. Sedangkan kolam renang untuk orang dewasa itu ukurannya 16 meter kali 24 meter. Jadi kolam renang untuk orang dewasa itu ukurannya 16 meter kali 24 meter. Di gambar layar ada lingkaran warna biru. Di gambar layar ada lingkaran warna biru. Posisinya di tempat kamar mandi dan tempat bilas habis renang ya. Di gambar layar itu ada lingkaran warna biru, itu adalah letak posisi kolom untuk menyangga dak toren. Ukuran kolomnya itu ukurannya 1 meter kali 1 meter kalau dibuat persegi. Kalau dibuat persegi panjang itu 1,30 meter kali 40 cm. Bagel kolom harus menggunakan besi 10. Jarak bagel standarnya 10 cm. Jarak paling jauh itu 15 atau 20 cm. Besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 32. Besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 32. Total satu kolomnya isinya itu 40 lonjor harus menggunakan besi 32. Jadi satu kolomnya, setiap kolomnya itu isinya besinya 40 lonjor harus menggunakan besi 32. Kita lanjut lagi. Di gambar layar itu ada lingkaran warna merah. Lingkaran warna merah itu adalah letak posisi kolom untuk kekuatan dinding kolam renang. Jadi lingkaran warna merah itu adalah letak posisi kolom untuk kekuatan dinding kolam renang. Ukuran kolomnya itu 20 kali 40 cm. Bagel harus menggunakan besi 10. Jarak bagel standarnya 10 cm. Jarak paling jauh itu 15 atau 20 cm. Besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 16. Satu kolomnya isinya 12 lonjor. Jadi satu kolomnya isinya 12 lonjor harus menggunakan besi 16. Kita lanjut lagi. Di gambar layar itu adalah gambar hotel lantai 10. Di gambar layar itu adalah gambar lantai 10. Gambar terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Kita akan membahas tentang garis warna biru. Garis warna biru itu adalah letak posisi balokan dak yang nomor 1. Balokan dak yang nomor 1 itu ukurannya 1 meter kali 1 meter. Jadi balokan dak yang nomor 1 itu ukurannya 1 meter kali 1 meter.
Bagel balok dak yang nomor 1 ini harus menggunakan besi 10, jarak bagel itu 10 cm, jarak paling jauh itu 15 atau 20 cm. Besi lonjoran balok dak yang nomor 1 ini harus menggunakan besi 32. Balok dak yang nomor 1 ini besi lonjorannya berapa? Saya hitung dulu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi besi lonjoran balok dak yang nomor 1, besi lonjoran balok dak yang nomor 1 ini isinya 26 lonjor, harus menggunakan besi 32. Kita lanjut lagi. Di gambar layar itu adalah gambar hotel lantai 10. Di gambar layar itu adalah gambar lantai 10. Gambar terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Kita akan membahas tentang garis warna merah. Garis warna merah itu adalah letak posisi balok dak yang kedua. Balok dak yang kedua itu ukurannya 50 x 50 cm. Bagel balok dak yang kedua harus menggunakan besi 10. Jarak bagel standarnya 10 cm, jarak paling jauh itu 15 atau 20 cm. Besi lonjoran balok dak yang kedua ini harus menggunakan besi 32. Total besi lonjorannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi besi lonjoran balok dak yang kedua ini harus menggunakan besi 32. Balok dak yang kedua ini isinya 16 lonjor. Jadi balok dak yang kedua isi besinya itu 16 lonjor, harus menggunakan besi 32. Kita lanjut. Di gambar layar itu ada lingkaran warna hitam di area tangga dan area lift ya. Itu ada lingkaran warna hitam. Lingkaran warna hitam itu adalah letak posisi kolom untuk struktur lift dan struktur tangga. Lingkaran warna hitam itu adalah letak posisi kolom untuk struktur lift dan struktur tangga. Ukuran kolomnya itu ukurannya 40 x 40 cm. Bagel kolom harus menggunakan besi 10, jarak bagel standarnya 10 cm, jarak paling jauh itu 15 atau 20 cm. Besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 19. Besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 19. Satu kolomnya isinya 16 lonjor, harus menggunakan besi 19. Kita lanjut lagi. Di gambar layar adalah gambar hotel lantai 10. Di gambar layar adalah gambar lantai 10 ya. Kita akan membahas besi gelaran dak. Besi gelaran dak lantai 10 ini harus menggunakan besi 13. Besi gelaran dak lantai 10 ini harus menggunakan besi 13. Jarak pembesian dak lantai 10 ini ada 2 lapis. Satu lapisnya jaraknya 20 cm, satu lapisnya jaraknya 20 cm. Nanti besinya diselang-seling maka ketemunya harus 10 cm. Jadi besinya nanti ketemunya 10 cm. Jadi besi gelaran dak lantai 10 ini harus menggunakan besi 13. Jarak pembesian daknya harus 10 cm. Ketebalan cor-coran dak harus 40 cm dikarenakan ada kolam renangnya. Ketebalan cor-coran dak harus 40 cm. Kita lanjut lagi membahas tentang dinding kolam renang ya. Dinding kolam renang, gelaran besi untuk dinding kolam renang itu harus menggunakan besi 13. Jarak gelaran dinding kolam renang besinya, jarak besi gelaran dinding kolam renang itu jaraknya 10 cm. Besi dinding kolam renang, besi gelaran dinding kolam renang itu harus menggunakan besi 13, jaraknya 10 cm. Ketebalan cor dinding kolam renang ini harus 40 cm. Ketebalan cor-coran dinding kolam renang harus 40 cm. Kita lanjut lagi. Untuk menuju ke kolam renang orang dewasa itu ada tangganya ya. Jadi kolam renang itu posisinya naik dari dak. Kolam renang orang dewasa itu kolam renangnya itu naik dari dak 2,10 meter. Jadi kolam renang orang dewasa itu dindingnya naik dari dak itu 2,10 meter. Anak tangga untuk menuju ke kolam renang dewasa. Anak tangga untuk menuju ke kolam renang orang dewasa itu ada 14 anak tangga. Ketinggian anak tangga 15 cm. Lebar pijakan kaki anak tangga itu 30 cm.
Tangga yang paling atas yang dekat kolam renang itu ukurannya 2 meter ya, lebarnya 2 meter. Jadi tangga yang paling atas mau menuju ke kolam renang orang dewasa itu lebar pijakannya itu 2 meter, karena nanti bisa untuk tempat santai-santai, untuk tempat layah-layah, untuk tempat tongkrongan lah. Tangga yang paling atas itu lebar anak tangganya itu 2 meter. Kita lanjut lagi untuk ke kolam renang anak-anak. Kolam renang anak-anak ini dinding kolam renang anak-anak ini naik dari lantai dak, itu 40 cm. Dinding kolam renang anak-anak itu pembesian untuk dinding kolam renang anak-anak ini harus menggunakan besi 13. Jarak gelaran besi dinding kolam renang anak-anak ini 10 cm, harus menggunakan besi 13. Ketebalan cor dinding untuk kolam renang anak-anak ini ketebalan cornya harus 40 cm. Untuk menuju ke kolam renang anak-anak itu ada 3 tangga. Tangganya itu tingginya 15 cm, lebar pijakan kaki anak tangga itu 30 cm. Ada 3 tangga. Tangga yang paling atas yang dekat kolam renang anak-anak itu tangga yang paling atas tuh lebarnya 2 meter. Bisa untuk tempat santai-santai sambil menikmati pemandangan. Bisa juga untuk tempat tongkrong setelah renang. Kita lanjut lagi. Tangga itu lebarnya 4 meter. Tangga yang dekat lift itu ya, itu lebarnya 4 meter. Tinggi anak tangga 15 cm, lebar pijakan kaki anak tangga 30 cm. Jumlah anak tangga dari lantai 9 ke lantai 10, jumlah anak tangganya itu plus burdes itu 30 anak tangga. Struktur besi gelaran tangga ini harus menggunakan besi 13. Jadi tangga strukturnya harus menggunakan besi 13. Jarak gelaran besi untuk tangga ini 10 cm, harus menggunakan besi 13. Di dekat kolam renang anak-anak itu ada 4 kamar mandi dan juga ada tempat untuk bilas habis renang ya. Itu ada 4 kamar mandi. Satu kamar mandinya itu ukurannya 3 meter kali 4 meter. Itu ada 4 kamar mandi. Setiap kamar mandinya ukurannya itu 3 meter kali 4 meter. Kita lanjut lagi. Di gambar layar itu adalah gambar hotel lantai 10. Di gambar layar itu adalah gambar lantai 10. Untuk pagar keliling untuk lantai 10 ini harus diberi pagar. Pagarnya bisa dikasih kaca biar bagus. Jadi keliling hotel, jadi keliling lantai atas. Di area lantai 10 ini samping-sampingnya harus diberi pagar. Pagarnya itu biasanya bisa menggunakan kaca putih, kaca transparan itu. Jadi untuk pagar hotel lantai 10 ini, untuk pagar lantai 10 ini yang ada kolam renangnya ini harus diberi pagar. Pagarnya itu pagar kaca ya. Jadi pagarnya itu kaca. Hotel lantai 10 ini kalau dihitung luasnya lantai 1 sampai ke lantai 10. Jadi kalau dihitung lantai 1 sampai lantai 10 ini total luasnya ada 13.440 meter ya luasnya. Coba kita hitung lantai 1 dari lantai 1 sampai lantai 10 total luasnya ada berapa. Nah, mari kita hitung. Lantai hotelnya kan ukuran 24 meter kali 56 meter. 24 meter kali 56 meter sama dengan 1344. 1344 dikalikan 10, kan hotelnya lantai 10, dikalikan 10 sama dengan 13.440. Harga merancang hotel seperti ini itu per meternya 300.000. Berarti 300.000 dikalikan 13.440. Total harga merancangnya berarti 4.032 juta. Jadi hotel yang saya rancang, hotel lantai 10 yang saya rancang ini biaya untuk membayar orang yang merancang, biaya arsiteknya itu
4.032 juta. Biaya untuk membayar yang merancang hotel ini, biaya untuk membayar arsiteknya itu biayanya 4.032 juta. Di area kamar mandi dan tempat bilas itu kan atasnya kan didak ya untuk toren ya, atasnya kan didak untuk toren. Balokan daknya ini ukurannya 50 kali 50 cm. Bagel balokan dak harus menggunakan besi 10. Bagel balokan dak toren harus menggunakan besi 10, jarak bagel standarnya 10 cm, jarak paling jauh itu 15 atau 20 cm. Besi lonjoran balokan dak itu harus menggunakan besi 32. Jadi besi lonjoran balokan dak toren ini harus menggunakan besi 32. Totalnya besi lonjorannya itu ada 16 lonjor, harus menggunakan besi 32. Untuk gelaran dak torennya ini itu harus menggunakan besi 13. Untuk gelaran dak torennya itu harus menggunakan besi 13. Jarak gelaran besinya itu 10 cm, harus menggunakan besi 13. Ketebalan cor harus 20 cm. Ketebalan cor itu bisa 20 cm atau lebih bagus lagi ketebalan cor dak torennya itu 40 cm. Itu untuk toren ya, untuk toren. Nah, saya ulangi lagi ya. Di gambar layar tadi di area kamar mandi dan area tempat bilas itu ada lingkaran warna biru. Lingkaran warna biru itu adalah letak posisi kolom. Ukuran kolomnya itu 1 meter kali 1 meter kalau dibuat persegi. Kalau dibuat persegi panjang itu 1,30 m kali 40 cm. Bagel kolom harus menggunakan besi 10. Jarak bagel standarnya 10 cm, jarak paling jauh itu 15 atau 20 cm. Besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 32. Satu kolomnya isinya 40 lonjor. Di setiap pemasangan bagel jaraknya 10 cm itu harus diberi potongan besi 10 yang dicantol-cantolkan pada setiap besi lonjoran kolom. Jadi harus setiap pemasangan bagel jaraknya 10 cm itu harus diberi potongan besi 10 yang dicantol-cantolkan pada besi lonjoran kolom. Jadi gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Kita lanjut lagi. Di gambar layar tadi di area lift dan area tangga itu ada lingkaran warna hitam. Lingkaran warna hitam itu adalah letak posisi kolom untuk tangga dan kolom untuk struktur lift. Ukuran kolomnya itu 40 kali 40 cm. Bagel kolom harus menggunakan besi 10. Jarak bagel 10 cm, jarak bagel paling jauh itu 15 atau 20 cm. Besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 19. Setiap kolomnya, satu kolomnya ini isinya 16 lonjor, harus menggunakan besi 19. Di gambar layar ada lingkaran warna merah. Lingkaran warna merah itu letak posisi kolom untuk kekuatan kolam renang ya. Jadi lingkaran warna merah itu adalah letak posisi kolom untuk kekuatan dinding kolam renang anak-anak dan kolam renang orang dewasa. Kolomnya ukurannya itu 20 kali 40 cm. Bagel kolom harus menggunakan besi 10. Jarak bagel standarnya 10 cm. Jarak bagel paling jauh itu 15 atau 20 cm. Besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 16. Satu kolomnya isinya 12 lonjor, harus menggunakan besi 16. Jadi besi lonjoran kolomnya harus menggunakan besi 16. Satu kolomnya isinya itu 12 lonjor. Kita lanjut lagi. Di gambar layar adalah gambar hotel lantai 10 tadi ya. Di gambar layar adalah gambar lantai 10. Gambar layar terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Garis warna biru adalah letak posisi balokan dak yang nomor 1. Balokan dak yang nomor 1 itu ukurannya 1 meter kali 1 meter. Bagel balokan dak harus menggunakan besi 10. Jarak bagel tuh standarnya 10 cm. Jarak bagel paling jauh itu 15 atau 20 cm. Sedangkan besi lonjoran balokan dak yang nomor 1 ini harus menggunakan besi 32. Total besi lonjoran balokan dak yang nomor 1 ini ada 26 lonjor, harus menggunakan besi 32. Bagel jaraknya 10 cm. Setiap pemasangan bagel itu harus diberi potongan besi 10 yang dicantolkan atas bawah seperti ini. Ini pembesian yang atas, ini pembesian yang bawah. Jadi harus diberi setiap pemasangan bagel jaraknya 10 cm harus diberi potongan besi 10 yang dicantolkan atas bawah seperti ini.
Kita lanjut lagi. Di gambar layar tadi gambar terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Kita akan membahas tentang garis warna merah. Garis warna merah itu adalah letak posisi balok andak yang kedua. Balok andak yang kedua itu ukurannya 50 x 50 cm. Begel balok andak harus menggunakan besi 10. Jarak begel standarnya 10 cm. Jarak paling jauh itu 15 atau 20 cm. Besi lonjoran balok andak yang kedua ini harus menggunakan besi 32. Balokannya ini isinya berapa lonjor ya? 1 2 3 4 5 6 13 14 15 16. Jadi total besi lonjoran balok andak yang kedua ini totalnya ada 16 lonjor, harus menggunakan besi 32.